Fauziah. Tema kita pada malam hari ini tuh adalah lagi biar nanti bisa merefresh mengingat kajian-kajian saya sebelumnya. Karena saya udah lumayan lama nggak ngisi kajian. Dari teman-teman boleh hitung 2023 juga, tapi di Juni ya itu sampai September itu nggak ngisi kajian. Ini perdana dan pertama saya comeback lagi untuk ngisi ya. Dan kebetulan juga saya diamanahkan oleh teman-teman semuanya juga untuk jadi pembimbing. Tuh, ilmu belum banyak, kemudian ya itu, tapi diamanahkan untuk jadi pembimbing. Tapi bismillah, semoga bisa ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tema kita pada malam hari ini itu adalah lihat hijrah biistiqomah. Wah, apa tuh gaya-gayaan pakai bahasa Inggris teman-teman. Jadi tentang hijrah. Jadi kembali juga yang lalu saya tuh ada materi tentang hijrah lillahi ta'ala. Nah, saya masukin juga tentang istiqomah. Bismillah ya teman-teman ya. Teman-teman pasti pernah mendengar kalimat innamal a'malu bin niat. Innamal a'malu bin niat. Udah lumrah sekali ya teman-teman ya. Yang berarti sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kalimat ini teman-teman berasal dari penggalan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi, semoga teman-teman di sini diawali dengan niat yang murni karena Allah, yaitu ingin menuntut ilmu bersama. Bukan hanya karena siapa pematerinya, melainkan apa yang disampaikan oleh pemateri. Ya, seperti pesan sahabat Nabi Muhammad, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, unzur maqala wa la tanzur maqala. Kurang lebih teman-teman, artinya perhatikan apa yang dikatakan atau disampaikan. Jangan memperhatikan siapa yang mengatakan atau menyampaikan. Jadi teman-teman, walaupun anak kecil yang menyampaikan, ketika itu baik, maka lakukan. Dan sekalipun yang mengatakan adalah orang dewasa, apabila itu buruk, maka jangan dilakukan atau dilaksanakan. Gitu. Paham? Rasulullah SAW bersabda, teman-teman, sesungguhnya amal perbuatan itu disertai niat dan setiap orang mendapatkan balasan amal sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang berhijrah hanya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ia harapkan atau karena wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya itu menuju yang ia inginkan. Jadi, dari awal berhijrah teman-teman, kita harus niatkan semuanya karena Allah dan Rasulnya. Bukan karena manusia, apalagi karena dunia semata. Begitu. Ya. Bismillah teman-teman ya. Kita insya Allah hijrahnya karena Allah. Udah. Gitu. Perjalanan hijrah seseorang muslim ya akan menjadi mudah teman-teman manakala dilandasi rasa cinta, mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah gitu ya. Sebaliknya, hijrah seseorang akan menjadi beban dan menjadi berat ya, akan terasa berat ketika kecintaan si yang hijrah itu kecintaan terhadap dunia lebih besar daripada kecintaan kepada Allah dan juga Rasul. Ya. Kemudian apa sih Mas Ben arti atau maksud dari hijrah kepada Rasul? Hijrah kepada Rasul teman-teman bermakna menyerahkan semua perkara agama dengan bersandarkan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Mengambil semua apa yang diajarkan Rasul dan meninggalkan hal yang dilarang. Kendati teman-teman perkara tersebut tidak bisa dimengerti oleh akal manusia dan tidak sesuai dengan nafsu diri kita. Gitu. Ya. Ketika Rasul bilang ini boleh, ya boleh dilakukan. Ketika Rasul bilang ini tidak boleh, dilarang, ya jangan dilakukan kayak gitu. Ya. Dan sebagaimana teman-teman tertuang dalam Al-Quran surah ayat 65, teman-teman boleh buka, mungkin saya salah baca nanti, yang berbunyi fala rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimu fi ma syajara qadaita wa yusallimu taslima. Jadi, maka dari Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan Muhammad sebagai hakim
dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Makna dari ayat ini itu teman-teman menjelaskan orang yang berhijrah perlu menerima semua yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasul dalam hadisnya, dan tidak menentang bahkan menolak hadis Rasul dengan berbagai alasan pendapat pribadi. Ya, orang yang berhijrah perlu menerima semua yang diperintahkan dan dianjurkan Rasul dalam hadisnya. Itu ya, dan tidak boleh menentang atau menolak hadis Rasul dengan berbagai alasan. Tuh, ya. Orang yang berhijrah kepada Rasul itu berarti menjadikan Rasulullah sebagai sosok yang dikagumi, diagungkan, dicintai, kemudian diteladani, dan juga lagi ditaati setiap yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Itu ya, orang yang berhijrah teman-teman tidak cukup hanya mengetahui tujuan hijrahnya saja. Maksudnya Mas Ben, dia teman-teman memerlukan bekal. Apa tuh bekalnya? Yakni ilmu agama. Untuk sampai pada keridhaan Allah. Dan ilmu agama teman-teman, seseorang yang berhijrah tidak akan tersesat dalam perjalanan berhijrahnya. Iya benar. Ya, untuk mendapatkan ilmu teman-teman, tak ada cara lain kecuali dengan mempelajari dan mengikuti apa yang diajarkan Rasul, para sahabat, dan orang-orang soleh yang telah berhasil dalam hijrahnya. Itu, ya. Maka teman-teman bisa kita simpulkan bersama bahwasannya ketika kita berhijrah dengan niat karena Allah dan Rasulnya dan tahu tujuannya mau kemana, maka insya Allah ada banyak kebaikan di sana. Agar hijrahnya lebih terarah, teman-teman ada baiknya dibekali atau diiringi dengan terus belajar ilmu agama agar kelak tidak salah langkah. Semoga teman-teman kita semua termasuk daripada orang-orang yang itu tadi mau belajar ilmu agama, kemudian mau membekali diri untuk tahu, untuk mencari tahu ilmu agama. Dan salah satunya kayak gini teman-teman, hadir di kajian, gitu. Sharing bareng teman-teman yang udah hijrah, gitu. Tanya kepada orang yang kita anggap adalah orang yang soleh, gitu. Ya, semangat buat teman-teman. Kemudian apa hijrah sesungguhnya? Kata Nabi teman-teman, hijrah ialah bermakna meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah SWT atas dunia dan atas dasar merupakan takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Takarrub, ya. Dan teman-teman, hijrah itu berlaku umum dan untuk siapapun dan bukan terkhusus untuk satu golongan manapun gitu. Artinya tidak hanya orang-orang yang punya harta saja, tidak hanya orang-orang yang punya kedudukan saja, tapi semua orang berhak untuk hijrah. Makanya tadi disebutin berlaku untuk jadi siapapun, maupun orang yang kecil, dewasa, remaja, itu semua punya hak yang sama untuk hijrah. Dalam kitab Sahih Bukhari teman-teman disebutkan setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Dan teman-teman, ada seorang yang bertanya, siapakah orang yang enggan tersebut wahai Rasulullah? Dia bersabda, barang siapa mentaati aku maka akan masuk surga. Barang siapa tidak taat kepadaku, sungguh dia orang yang enggan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian teman-teman, saya juga ada referensi juga menurut Ustaz Adi Hidayat tentang makna hijrah itu, yang makna hijrah yang sesungguhnya. Hijrah, ujar beliau, bukan sekedar perpindahan tempat. Hijrah adalah sebuah komitmen yang dibangun oleh kesadaran nurani dan spiritual untuk berpindah kepada keadaan lebih baik yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya. Berpindah kepada keadaan lebih baik yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari Ustadz Adi Hidayat, ya.
spirit hijrah teman-teman seakan memberikan kesan pertama bagi kita bahwasannya selama kita telah berkomitmen menjadi seorang muslim yang berislam, maka buktikan komitmen itu dengan cara selalu menghadirkan suasana yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi, berhijrah bukan sekedar berpindah tempat, melainkan berhijrah untuk menghadirkan suasana yang lebih baik, mulia, dan elok dipandang dengan sebelumnya. Itu ya. Dalam berhijrah pun teman-teman pasti akan ada tantangan, pasti akan ada ujian, bahkan dalam bentuk celaan, makian, hinaan, dan seterusnya. Karena memang teman-teman pada hakikatnya hijrah itu butuh yang namanya proses, ya. Nikmati saja proses itu supaya nanti akan lebih mudah istiqomah, kayak gitu, ya. Harus dinikmatin. Ini by the way teman-teman boleh banget ya kalau misalnya mau disanggah atau apa boleh. Ini kita sama-sama belajar. Saya juga salah satu bagian dari teman-teman semuanya tolabul ilmi ya, belajar juga itu. Kemudian ada nggak sih Mas Ben cara agar biar istiqomah? Ada teman-teman. Cara agar istiqomah itu saya lihat ada 6 poin yang saya riset dan saya cari juga. Yang pertama itu teman-teman, cara agar istiqomah meluruskan niat. Yang tadi udah saya bilang ya, niatnya karena Allah. Tuh, udah itu. Dan harus di-upgrade lagi kalau misalnya niat kita berubah karena pengen dapat perhatian misalnya, atau pengen dapat pasangan, atau pengen yang lain-lain, itu kita upgrade lagi ya, kita ubah lagi niat kita karena Allah. Itu yang pertama tadi meluruskan niat. Yang kedua itu memahami betul makna syahadat. Rukun Islam yang pertama, memahami makna syahadat. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kualitas ibadah kita. Ya, yang tadinya mungkin sholatnya mungkin bolong-bolong. Nah, itu harus gimana caranya biar bisa kita sholatnya itu bisa terjaga. Kemudian kalau misalnya yang dianjurkan oleh Rasul ya, oleh Nabi kita itu mungkin yang belum pernah puasa sunnah mungkin bisa juga ya, puasa Senin Kamis, puasa apa aja deh boleh, Nabi Daud dan lain-lain itu. Intinya meningkatkan kualitas ibadah. Kemudian yang keempat teman-teman, poin keempat itu memperbanyak bacaan Al-Quran. Kalau misalnya kata almarhum Syekh Ali Jaber itu, kalau misalnya kita masuk, ini buat cowok ya biasanya, kalau beliau tuh bilang jangan sampai kita tuh tertinggal satu pokoknya kalau misalnya kita masuk masjid itu jangan sampai kita kelewat untuk baca Al-Quran walaupun itu satu lembar, karena itu bisa jadi saksi di yaumul akhir nanti. Biasanya kalau misalnya cowok-cowok soalnya di masjid itu biasanya dibaca. Teman-teman juga yang kalau cewek ya khot, kita juga praktekin ini juga ya. Baca aja teman-teman, habis sholat baca satu lembar. Minimal itu ya, minimal. Syukur-syukur teman-teman bisa sampai berlembar-lembar. Lebih Masya Allah lagi. Kemudian yang kelima teman-teman, bersahabat dengan orang-orang soleh. Itu ya, bersahabat dengan orang-orang soleh. Itu insya Allah teman-teman ya, ini juga bagian daripada kita mencari sahabat-sahabat soleh, hadir ke kajian online maupun offline ya gitu. Kalau misalnya kata Ustadz Agam itu teman-teman soleh, teman-teman nggak bakalan tuh mereka nongkrongnya di tempat-tempat yang tidak baik. Itu pasti mereka hadirnya di kajian gitu-gitu, atau mungkin di masjid, ya kayak gitu. Jadi artinya kita harus berteman atau bersahabat dengan orang-orang soleh. Kemudian terakhir nih teman-teman, itu berdoa dan berzikir kepada Allah ya. Teman-teman, setiap hari itu usahakan untuk membasahi lisan kita untuk berzikir, berdoa kepada Allah. Insya Allah teman-teman ya,
doa kita itu bakalan diijabah sama Allah. Itu sebisa mungkin untuk setiap hari teman-teman ya. Kalau misalnya kerja kita ingat apa ya, ya zikir yang paling mudah apa itu ingat-ingat aja ya, untuk perbanyak berdoa, berzikir kepada Allah. Itu 6 cara agar istiqomah. Gitu. Kemudian Mas Ben, kalau menurut Mas Ben, hijrah itu apa sih? Jadi teman-teman, ini disclaimer ya teman-teman ya, ini pendapat saya pribadi juga. Jadi mungkin kalau misalnya saya keliru atau gimana, ini boleh ditanggapi juga. Hijrah menurut saya adalah proses menuju kepada kebaikan. Proses menuju kepada kebaikan. Mengubah kebiasaan buruk kepada hal-hal yang sifatnya lebih baik. Itu memperbaiki cara pandang sesuatu kepada konsep yang islami. Yang intinya berproses menjadi lebih baik lagi. Berproses menjadi lebih baik lagi. Apa nih yang harus diperbaikin? Pokoknya intinya diperbaikin. Sholat saya kurang, mungkin saya harus perbaikin. Puasa saya kurang, mungkin saya bisa perbaikin. Kayak gitu. Jadi banyak banget ya kalau misalnya kita harus dibilang hijrah, ya hijrah, bener-bener hijrah gitu. Ya. Karena teman-teman, kebanyakan daripada kita anak-anak muda yang katanya hijrah, yang dianggap itu udah dibilang generasi sandwich sekarang. Bukan lagi generasi Gen Z, tapi udah generasi sandwich. Gitu ya. Dan katanya hijrah itu sekarang itu lebih mementingkan urusan-urusan duniawi. Ya, memulai hijrah itu karena niat yang lain. Mungkin karena orang lain ingin mencari pasangan, misalnya gitu-gitu ya, ingin terlihat mengagumkan di balik kata hijrah. Kemudian atau apa lagi ya? Kalau yang paling parah nih teman-teman ya, ada sebagian itu yang hijrah karena ingin cari popularitas. Ini juga ada juga. Ini gak semua ya teman-teman ya, cuma berapa yang saya temuin gitu. Padahal teman-teman jelas itu udah keluar daripada konsep Islam yang kita bahas di awal tadi. Itu. Untuk itu kita teman-teman ya, ini kita ya, kita sebagai dai dan daiyah itu sudah dikasih kesempatan untuk dakwah. Itu saya mau ajak teman-teman yuk mulai actionnya lagi untuk memperbaiki pola pikir mereka yang kurang tepat dalam berhijrah. Itu gak usah berat-berat teman-teman, kita mulai daripada diri kita sendiri, kemudian kita dakwakan kepada keluarga kita, habis itu kita dakwah ke semua orang yang kita temui. Itu kalau dari guru saya pribadi bilangnya seperti ini ke saya. Ini nasihatnya udah 3 tahun yang lalu. Beliau tuh selalu bilang seperti ini, Ben, kita itu ada dai dan daiyah, artinya kita semua sudah diberikan atau ditumbuhkan ada benih dalam diri kita itu sebagai dai dan daiyah, artinya nasihat menasehatin orang lain itu ya. Kemudian berdakwah itu semua manusia udah dibekali sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seperti itu ya. Jadi teman-teman semuanya, kita adalah dai dan daiyah, kita adalah sebagai orang yang apalagi kita muslim ya, saling menasihatin, saling memberikan nasihat itu adalah kewajiban bagi kita. Kalau kita melihat kekeliruan, kehilapan dari orang lain, maka kita ingatkan gitu ya. Jangan bosan, jangan malu untuk memberikan nasihat kepada orang lain gitu. Kemudian teman-teman ada juga dari Buya Yahya teman-teman, cara menjaga niat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan dari Imam Haddad ya, Imam Haddad rahimahullah taala. Dia bilang seperti ini. Ini dari Buya Yahya teman-teman ya. Wa alaika bitajdid bin niyati wa tasfiha. Niatnya itu mungkin sudah benar ya, tapi di dalam perjalanan beramal ini teman-teman seringkali ada godaan. Maka teman-teman hendaknya agar niat kita itu tetap benar, agar hendaknya diperbarui niatnya, dibenahi ya. Kadang teman-teman niatnya kita tuh udah benar, tapi nanti bakal ada yang namanya godaan yang datang. Itu yang bisa membuat niat kita berubah. Itu karena
karena ada godaan-godaan. Ya harus sering-sering diupdate lagi kalau bahas tentang itu apalagi yang dibahas ya, saya bingung teman-teman. Nah ini juga ada juga ya, ini dari biaya juga. Jadi teman-teman semuanya, setan itu tuh tidak pernah lepas dari nongkrong kepada manusia, nongkrongin kita gitu. Nah anakku dan nalahum sirotokal mustaqim. Setan itu teman-teman sudah berjanji akan aku tongkrongi Allah hamba-hambamu itu di saat mereka di jalan yang lurus. Di jalan yang lurus. Paham nggak? Di jalan lurus masih apalagi itu ditambah lagi itu apa namanya tongkrongan mereka untuk menggoda kita gitu. Makin kita lurus, makin ditongkrongin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh setan maksudnya. Gitu. Ya. Jadi teman-teman, setan itu nggak nongkrong di comberan saja, di pinggiran-pinggiran saja, tapi di jalan yang lurus juga. Mungkin kita bisa apa namanya bikin permisalan. Misalnya kita niat ngaji ya teman-teman ya. Niat ngaji pertamanya itu niatnya udah benar karena pengen dapat pahala mungkin ya, atau mungkin pengen biar bisa apa lagi ya, dia tuh dapat pahala. Kemudian lama-lama niatnya berubah, niatnya udah ketemu sama yang lawan jenis nih di tempat pengajian, itu pengen cari jodoh gitu ya. Kemudian kadang-kadang udah dapat jodoh ya, itu pas abis nikah itu nggak ngaji lagi. Itu karena niat teman-teman, niatnya itu bisa berubah-ubah artinya. Itu maka harus diperbaikin, diupgrade karena Allah. Itu. Maaf ya teman-teman ya belibet saya jelasinnya. Tapi semoga teman-teman paham insyaallah teman-teman ya. Bismillah. Kemudian balik lagi ke awal, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu taala meriwayatkan dari Nabi alaihi salam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Semua amal itu tergantung niatnya. Semua orang akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan Rasul SAW memisalkan dengan masalah hijrah yang kita bahas ini, itu faman kanat hijratu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya, maka niat itu hijrah yang sangat mulia. Karena hijrah itu menuju sang pencipta dan utusan Allah yang paling mulia di muka bumi. Rasulullah. Al-hijratu dina amanah Islam al-hijratu dina Islam jadi kita niatkan hijrah kita balik lagi ya karena Allah biar kita nanti bisa mencapai yang namanya istiqomah tadi itu. Ya apalagi ya, jadi itu tadi ya, perhatikan niat karena Allah. Ini bukan melulu tentang hijrah aja teman-teman ya, berdakwah, nyari ilmu, sedekah, itu niatnya tuh harus bener-bener harus karena Allah gitu. Ya Allah, saya ini pengen hijrah nih. Semoga hijrahnya saya ini karena Engkau ya Allah. Maka permudahlah ya Allah. Perkukuhlah ya Allah. Ya kita berdoa ya Allah, semoga dakwah saya ini tidak lain ingin mencapai ridhomu ya Allah, bukan karena yang lain. Itu harus terus diperbarui teman-teman. Nyari ilmu juga, sedekah juga. Ya, hijrah itu teman-teman identik dengan niat. Hijrah itu bisa rusak karena niat yang tidak baik.
kalau kata Ustadz Umar Mita, teman-teman ya nanti boleh dicari juga, di riset juga, mungkin saya salah. Niat itu lebih tinggi daripada hijrah itu sendiri. Niat itu lebih tinggi daripada hijrah itu sendiri. Itu. Makanya itu harus dijaga, gitu ya. Karena jaga niat itu susah, ya. Tuh. Kenapa lagi ya? Udah ya teman-teman ya. Pokoknya bismillah, lihat hijrah, bi Allah, bi istiqomah. Itu mungkin bisa diambil alih sama Teh Fauzia, karena alhamdulillah kelas ya teman-teman yang materi kita pada malam hari ini. Udah ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya materinya dikit. Syukran kasihan teman-teman. Terima kasih kepada para pencari ilmu di Syirzimah Sahabat Hijrahmu yang sudah mendengarkan penyampaian dari saya yang banyak sekali kurangnya teman-teman ya. Terima kasih juga kepada all admin, kepada Ustadz Bijak Ramadan, kemudian kepada admin semuanya sudah menyediakan tempat untuk saya kajian pada malam hari ini. Walaupun via online teman-teman ya, tetap kajiannya tidak mengurangi hikmat, tidak mengurangi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukron semuanya, semoga kita semua bisa menerapkan daripada apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajarin bareng-bareng tadi. Tuh, ya. Semoga kelak kita Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Silakan Teh diambil alih. Teh Fauzia, silakan untuk ini dilanjut lagi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Materi malam ini untuk pembukaan kajian kita, Masya Allah ya, sangat-sangat luar biasa dari pemateri kita ya tentunya, Masya Allah, luar biasanya. Jadi teman-teman, kalau semisal kita mau niat hijrah itu ada 6 caranya biar kita tetap istiqomah. Yang pertama, meluruskan niatnya. Niat kita tuh karena siapa? Karena Allah atau karena umatnya? Jadi kalau semisal niat kita karena Allah, insya Allah itu akan berjalan dengan ringan. Tapi tetap, hijrah itu pasti nggak ada yang mudah. Yang kedua, memahami betul makna syahadat. Nah, memahami betul makna syahadatnya. Terus yang ketiga, meningkatkan kualitas ibadahnya. Ibadahnya untuk sholatnya yang tadinya ngulur-ngulur waktu, sekarang ayo kita online. Kalau semisal udah azan, ayo kita lekas-lekas cepat-cepat ngambil air wudhunya. Terus yang keempat, memperbanyak bacaan Al-Quran. Setiap hari minimal 1 lembar yuk kita baca Al-Qurannya, biar kita tuh bisa terus dekat sama Allah. Terus yang kelima, bersahabat dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Itu jadi buat kita tuh ada teman hijrah, terus ada teman buat curhat perihal hijrah, terus ada teman buat sharing-sharing gitu. Jadi ayo memperbanyak teman-teman seperti itu. Dan yang terakhir itu doa dan berzikir kepada Allah. Kita setiap hari minimal itu baca untuk berzikir tuh alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu minimal apa ya, inilah singkat-singkatnya gitu. Kalau semisal teman-teman lagi sibuk sembari pelan-pelan gitu. Nah, baik, mungkin kita lanjut aja ya untuk acara selanjutnya, yaitu untuk sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, tafadhali bisa bertanya melalui on mic atau bisa lewat kolom chat. Bagi yang on mic itu aku kasih 3 orang tercepat. 1, 2, 3, ayo. Ayo yang mau on mic, apa dulu? Adakah yang mau on mic? Atau kita mau lanjut ke kolom chat? Wah, sepertinya banyak di kolom chat nih Mas, nggak ada yang mau on mic. Kita baca di kolom chat aja ya Mas, buat pertanyaannya. Untuk Mas Ben, pertanyaan mau dibatas atau bagaimana? Ya boleh.
24 dulu ya Teh. Iya. Mungkin itu aja. Seberapanya aja teman-teman, insya Allah saya jawab. Saya saya ya sama-sama belajar aja teman-teman ya. Kalau saya tahu ya saya bakal jawab sesuai dengan pemahaman saya, sesuai dengan yang saya dapat itu. Kalau misalnya saya kurang paham tentang pertanyaannya, nanti insya Allah saya bakal jawab di semua di kita cari referensi lagi. Itu aja Teh ya. Boleh, silakan. Baik, mungkin untuk pertanyaan pertama dari Kak Manohara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kan di Al-Quran penuh dengan misteri, salah satunya tentang Dzulkarnain dan Ainul Hayat, dan tempatnya katanya di Pulau Bermuda. Pertanyaannya, apa benar itu ada? Jika tidak benar, kenapa Ustadz? Di pertanyaannya tadi, coba tadi ya saya lihat dulu di kolom chat ya. Iya, di kolom chat dari Manohara. Iya, makasih ya Teh Manohara untuk pertanyaannya. Di Al-Quran banyak misteri, salah satunya tentang Dzulkarnain dengan Ainul Hayat dan tempatnya katanya di Pulau Bermuda. Pertanyaannya, apa benar itu ada? Jika tidak benar, kenapa Ustaz? Jadi ya benar, karena teman-teman kita tuh nggak bisa menafsirkan satu ayat atau satu ya benar, satu ayat di Al-Quran dengan tafsiran kita sendiri. Artinya kita perlu referensi juga daripada penjelasan ulama-ulama. Itu hanya kita tuh nggak bisa, oh ternyata kisah ini tuh gini-gini loh gitu ya, kita nggak bisa gitu, karena penjelasan di Al-Quran tuh ada banyak banget bahasa-bahasa kiasan, bahasa-bahasa yang kalau misalnya orang filsafat bilang tuh tinggi sekali. Kayak misalnya bidadari, kita tidak bisa tuh mendefinisikan apakah benar sebutan kata bidadari itu di Al-Quran tuh memang bidadari kayak gitu, atau mungkin malaikat tuh kita nggak bisa gitu. Jadi yang di Al-Quran tuh Allah alam ya, hanya Allah yang tahu. Makanya udah dibilang sama Tete Manohara tadi, di Al-Quran tadi banyak misteri gitu ya. Terlepas daripada itu benar atau tidak, ya kita pokoknya intinya kita harus tahu referensi dari ulama, penjelasan dari ulama gitu. Ini tuh ya Teh, kalau misalnya saya jelasin detailnya mungkin saya belum bisa karena ilmu saya juga belum ada di sana ya, maafin ya Teh ya, mungkin itu aja. Barakallahu fikum. Udah Teh. Oke, baik. Gimana Kak Manora, ada tanggapan atau kita lanjut lagi? Oke, mungkin kita lanjut lagi. Oke, siap. Kita lanjut lagi aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak Beni, cara ngecas iman yang emang lagi turun banget gimana ya Kak, agar kita bisa naik lagi, karena anak hijrahan mudah banget goyah imannya naik turun terus. Gimana tuh Kak cara ngecas iman? Benar. Masya Allah. Gimana caranya biar kita bisa ngecharge? Gimana caranya biar kita tuh bisa mulus diri kita, biar iman kita tuh naik terus. Jadi sejatinya teman-teman, kalau manusia itu tidak akan pernah bisa yang namanya imannya itu naik terus. Gak bisa. Karena memang kodratnya manusia memang seperti itu, imannya naik turun gitu ya. Tapi kita bisa mengakalinya. Gimana caranya biar kita kan tahu tuh, wah ini iman saya udah gak beres nih, iman saya udah turun banget. Gimana caranya biar kita bisa cepat-cepat untuk mencari stimulus daripada iman kita itu, mencharge, kalau bahasa kerennya tuh mencharge ya, mengisi ulang daya iman kita biar naik itu seperti apa. Itu tadi udah dibilang teman-teman. Yang pertama mungkin teman-teman bisa lakuin adalah cepat-cepat datang ke Allah. Ya Allah, misalnya sholat itu tadi ya, sholat malam, pokoknya sholat hajat, sholat yang bisa dikerjakan di waktu-waktu yang
tidak dilarang dalam sholat. Itu tadi misalnya sholat hajat, sholat tahajud, sholat duha, sholat lain-lain. Datang ke Allah, ya Allah, ini saya butuh banget pertolongan engkau ya Allah, iman saya lagi turun, gimana? Kemudian apalagi ya, mungkin teman-teman tadi udah disebutin juga, bisa cari teman-teman yang sudah berproses dalam hijrah, cari teman-teman soleh, datang ke mereka, gimana tuh caranya gitu, yuk kita hadir ke kajian gitu, atau kita kemana nih biar iman kita tuh bisa naik lagi gitu. Kemudian apalagi ya yang bisa dilakuin, kita datang ke kajian, cepat-cepat datang ke kajian ya, datang ke kajian kemana aja nih, ada nggak sih kajian offline ataupun online yang buka nih, saya pengen ikut biar iman saya bisa naik. Kemudian apalagi ya, kalau misalnya sekarang kita tuh anak muda generasi sandwich biasanya pegang mungkin 24 jam ya teman-teman, kita pegang HP, itu bisa dimanfaatkan juga untuk tonton video-video ceramah, di televisi juga bisa, di YouTube juga ada, kita lihat tuh gimana caranya, ilmu-ilmu kita tonton gitu. Apalagi sekarang udah ada aplikasi TikTok, ada Instagram Reels, ada macam-macam ya, kita bisa lihat juga. Sekarang tuh ada banyak banget anak-anak muda yang udah pada berdakwah di media sosial, di TikTok, dan mereka juga Masya Allah luar biasa ilmunya. Kita juga bakal tertarik juga sama visual mereka yang Masya Allah luar biasa, cantik-cantik, ganteng-ganteng, itu lebih semangat ya, bener nggak? Bener, itu salah satunya. Jadi apa lagi ya teh, baca Al-Quran ya teman-teman, itu baca Al-Quran juga, itu juga luar biasa manfaatnya, walaupun kita mungkin terbata-bata, kemudian kita memahami ayat-ayatnya mungkin belum seluas dari orang-orang yang lain gitu, tapi kita berusaha untuk membaca Al-Quran. Itu kita aja nggak tahu apa namanya impactnya untuk kita, tapi ketika kita udah baca, insya Allah ada ketenangan hati, ada obat hati daripada segala penyakit yang kita punya. Itu baca Al-Quran. Kemudian perbanyak istighfar ya teh, perbanyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, itu berbanyak istighfar, berbanyak zikir, dan perbanyak mengingat Allah, perbanyak apalagi ya, udah itu aja sih teh dari saya. Udah ya, ada berapa tadi, 6, 7 lupa jadinya. Barakallahu fikum. Itu aja teh. Gimana kakak seorang Ahwat, apa ada sanggahan atau kita mau lanjut lagi? Masya Allah, baik, kita lanjut lagi ya ke Kak Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz izin bertanya, jika seorang pendosa yang sering meninggalkan sholatnya dengan sengaja, kemudian dia memutuskan untuk hijrah dan tidak meninggalkan lagi sholatnya, apakah sholat yang dulu sering ditinggalkan harus dikodok? Jadi kewajiban kodok ya teman-teman ya, ini mengenai kodok. Itu ada pendapat, saya pernah baca buku di salah satu fikih, pokoknya fikih tanya jawab, karya daripada, lupa, nanti saya cari juga ya teman-teman ya, nanti ingetin aja ya teh, nanti saya bakal jawab juga di biar lebih lengkapnya juga, saya bisa bikin tulisan juga nanti biar teman-teman juga bisa baca. Jadi ada, beliau tuh bilang seperti ini, ada sebagian ulama yang bilang bahwasannya kalau akhwat atau cewek itu tidak, pokoknya intinya mereka kan haid nih, sering haid, jadi ada beberapa pendapat ulama yang bilang bahwasanya mereka tidak diwajibkan untuk kodok karena perihal haid itu ya, karena kalau haid kan banyak, kalau wanita itu kan sering haid gitu, jadi intinya tidak punya kewajiban untuk mengkodok seperti itu. Nah, tapi ini teman-teman boleh cari lagi ya, mungkin saya salah atau saya keliru, pokoknya intinya seperti itu. Tapi kalau kita udah tahu nih, kita udah berapa tahun nggak sholat, kemudian kita meninggalkan kewajiban kita, artinya kita harus apa namanya mengkodok, menggantinya sebanyak apapun itu. Itu kalau misalnya teman-teman diberatkan untuk membayarnya atau mengkodoknya sekaligus, itu kan banyak ya teman-teman ya. Jadi misalnya kalau misalnya kita sholat isya nih teman-teman ya, kemudian kita kodok isya yang lalu kayak gitu-gitu,
kita hitung nih udah berapa tahun yang kita udah tinggalin sholatnya, maka itu yang kita qadha gitu. Seperti itu ya. Jadi walaupun kita udah hijrah nih, apalagi kita udah hijrah, berarti ilmunya udah ada nih. Pasti kita bakalan riset gimana nih cara qadha yang benar gitu-gitu. Wajib nggak sih saya qadha gitu ya. Makanya kalau pemahaman dari saya pribadi ya qadha, harus diqadha ya. Nah, untuk penjelasan yang hit tadi teman-teman nanti saya cari lagi ya. Saya lihat ditulis. Ini saya bakal tulis buat teman-teman. Saya lupa soalnya kalau sekarang tuh ditanya ya itu inget ada enggak gitu. Coba saya cari ya. Udah teh, barakallahu fikum. Baik, gimana Kara tuh ada sanggahan atau kita lanjut? Baik, oke kita lanjut ke Kak Nuzma. Assalamualaikum, izin bertanya Kak, kalau semisalnya nih ada orang yang hijrah tuh kayak termotivasi dari seseorang gitu, itu menurut kakak sendiri gimana ya Kak? Terima kasih. Nah, iya Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa nama tetehnya? Terima kasih ya teh udah. Nah, jadi hijrahnya itu karena orang lain gitu ya teh. Karena berawal daripada kagum kepada seorang gitu ya intinya. Hijrahnya karena orang yang dicintai, orang yang dikagumin gitu-gitu. Gimana sih Mas Ben, saya tuh was-was kalau misalnya niat saya tuh masih karena dia gitu. Udah ya. Itu tadi teman-teman harus mengupgrade, harus memperbarui niatnya itu. Yang mungkin niatnya awalnya pengen dapat perhatian dari si crushnya kita, daripada orang yang kita kagumin, yang awalnya seperti itu bisa kita ubah, bisa kita perbarui untuk meraih ridhonya Allah. Itu insya Allah ya teman-temannya, kita berbaik sangka kepada Allah, insya Allah niat kita udah karena Allah. Itu ya, diperbaruin aja ya teh ya. Gak usah khawatir lagi niat saya ini udah benar atau belum ya, kalau misalnya awalnya kayak gini-gini. Itu udah insya Allah udah diperbarui ya. Itu barakallahu fikum. Udah singkat padat jelas. Saya juga sering banget termotivasi daripada orang-orang yang kagum. Ini bukan tentang cewek aja ya teman-teman ya. Misalnya saya termotivasi daripada Bang Kadam Sidik, Ustadz Agam, kemudian saya suka lihat juga kalau misalnya pembimbing yang dulu itu Bang Tengku Syakra, kemudian ada juga Bang Azam, macam-macam. Saya tuh terinspirasi, saya kagum sama mereka dan saya keikut mereka untuk hijrah. Itu Masya Allah ya teman-teman ya. Mereka punya ilmu-ilmu juga, mereka punya jiwa anak muda yang pengen ngajak orang-orang berhijrah tuh. Itu saya termotivasi daripada mereka. Walaupun sebenarnya saya tidak bisa disetarakan sama mereka yang udah Masya Allah biasa. Tapi saya berbaik sangka kepada Allah, semoga saya bisa dimasukkan kepada orang-orang yang seperti mereka. Itu diberikan kesempatan untuk memberikan manfaat berdakwah di sosial media juga di kehidupan nyata. Itu ya teh. Udah. Barakallahu fikum. Baik. Gimana Kak Nuzma, ada sanggahan atau lanjut lagi? Terima kasih, lanjut aja Kak. Baik, dari Kak Mumi atau Kazia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau tanya Mas, pertama mulai hijrah apa yang kita lakukan? Nih, iya benar. Pertama apa yang harus kita lakukan? Jadi udah sering banget ya kita kita ulang lagi ya. Apa teman-teman? Kita yang harus diperbaiki adalah niatnya kita. Niat kita hijrah itu karena apa dulu? Ya, niat kita karena apa dulu nih? Niatnya karena apa? Karena manusia, karena pengen benar-benar hijrah ke Allah, atau pengen memperbaiki diri tadi, atau yang lainnya. Tuh, ya.
Lihat dulu ya Teh ya, Tezia. Ini sama kayak nama adminnya kita juga yang lagi di Arab Saudi, insya Allah. Kemudian apa lagi ya, kita harus yang namanya mencari ilmu, mencari bekal ilmu, ya, mencari bekal ilmu. Lewat mana aja teman-teman. Kita sekarang udah dibilang tadi generasi sandwich, ada banyak kemudahan-kemudahan untuk mencari ilmu, ya. Kita riset, kita gunakan handphone kita untuk kebaikan-kebaikan, untuk cari ilmu. Dimana nih ada kajian online offline, kita ikutin gitu-gitu ya. Insya Allah teman-teman di komunitas Syirzima bakalan ngadain kajian terus, insya Allah bisa dimanfaatkan untuk teman-teman untuk merecharge, untuk meningkatkan stimulus juga, untuk meningkatkan mood untuk hijrah juga insya Allah ya, bareng-bareng juga teman-teman di sini. Anggap aja udah keluarga, anggap aja sebagai saudara sendiri. Tanya kalau misalnya nggak tahu ini gimana ini gitu, dan bisa cari temannya Teteh ya, Tezia harus cari teman, harus maksudnya teman-teman yang soleha ya Teteh, soleha maksudnya soleha, kita sebut soleh tadi. Kemudian apalagi ya, cari guru Teh, cari guru kalau bisa gurunya yang akhwat ya, cari biar nanti kita enak, misalnya kalau ada apa-apa langsung tanya ke gurunya gitu. Sekarang kan juga ada ya guru-guru yang ini online, bahkan juga ada. Bisa gimana ya, kita harus lagi ya Teh, ya itu tadi yang disebutin tadi, biar kita istiqomah tadi. Ada yang disebutin nanti boleh dibikin ini ya Teteh ya, dibikin rangkuman satu biar nanti teman-teman bisa baca ya yang dijelasin tadi Teh Fauzia, yang meluruskan niat, kemudian ibadahnya ditingkatin, baca Quran, bertahabat, berdoa, berzikir, dan lain-lain itu ya Teteh ya. Semoga teman-teman yang mau mengawalin ya, punya niat baik untuk hijrah pada malam hari ini, semoga Allah permudah. Amin ya. Bismillah, pokoknya saya appreciate buat teman-teman yang punya niat untuk hijrah pada malam hari ini. Dan saya doanya Mas Ben siap, saya doain. Pokoknya intinya kita belajar bareng-bareng ya, untuk kita berpegangan tangan, kita perpelukan bareng-bareng, kita cari ridhonya Allah itu ya. Udah banyak banget insya Allah teman-teman sini yang insya Allah luar biasa ilmunya daripada saya ya. Tanya teman-teman ya, sahabatan sama mereka Tezia pasti bisa insya Allah ya. Jadi teman-teman ajak ya Tezia, kalau misalnya ada pembahasan apa-apa diajak ya, temenin. Barakallahu fikum. Udah Teh Fauzia, masih ada 2 lagi Mas Ben. Ya siap, boleh mau digabung atau gimana nih pertanyaannya? Silakan, boleh mungkin langsung digabung aja ya dari Kak Halimah sama Kak Nabila. Untuk pertanyaan dari Kak Halimah itu, kalau berhijrah kita harus di pondokkah? Nah, terus untuk pertanyaan dari Kak Nabila, izin bertanya bagaimana menyikapi hal ketika kita sudah beristiqomah, lalu kita futur dan tidak menjalankan beberapa ibadah, entah karena alasan sengaja atau tidak sengaja, apa masih termasuk istiqomah atau istiqomah kita hancurkan? siap. Jadi apa tadi? Yang pertama dulu ya yang kita jawab ya, hijrah itu harus di pondok atau enggak. Ini sama halnya kayak kita bertanya gini, ada orang-orang yang bilang seperti ini atau tanya kepada saya, berapa yang tanya ke saya gini, Mas Ben, kalau misalnya kita dakwah itu harus jadi orang-orang yang pondok gak sih, atau orang-orang yang punya punya itu teh punya nasab sama Rasulullah dulu enggak gitu ya. Ada sama kayak pertanyaan orang yang hijrah itu apakah harus di pondok dulu atau enggak. Ini teman-teman penjelasan dari Bang Wajibi, kalau teman-teman tahu, beliau itu pokoknya intinya beliau tuh bilang seperti ini, pokoknya kalau kita pengen berdakwah ya nggak harus juga orang-orang yang berpondok, intinya dia ada ilmu ya sampaikan gitu, kayak gitu. Sama kayak kita tadi hijrah,
penting kita tadi udah membekali diri daripada ilmu kita, insya Allah ya bagian daripada kita berhijrah gitu ya. Kayak disebutin di penjelasan kita tadi di tengah atau di mana ya, saya coba lihat. Pokoknya intinya hijrah itu bukan untuk satu golongan aja gitu. Hijrah itu untuk umum, untuk siapapun gitu ya. Bukan untuk orang yang mondok aja, bukan orang yang nggak mondok aja. Semua untuk umum, untuk orang dewasa, untuk orang kecil, semuanya punya kesempatan untuk berhijrah gitu ya, untuk memperbaiki diri. Siapa sih yang larang kita untuk memperbaiki diri? Nggak ada kan ya. Allah malah senang ketika kita memperbaiki diri, apalagi karena Allah itu ya. Apalagi kita menolong agamanya Allah, buat orang yang bertakwa ya teman-teman ya. Apalagi kita ingin menolong agamanya Allah. Jujur teman-teman, saya pribadi juga kalau misalnya itu ya, saya juga orang-orang yang sama kayak teman-teman, tapi saya pengen belajar tuh, saya gimana caranya saya bisa bermanfaat untuk orang lain, gimana caranya saya bisa berdakwah gitu di sosial media. Ketika saya bikin video teman-teman ya, sedikit cerita juga, bikin video nih 1-2, kemudian ada yang komen itu, wah luar biasa banget bagi saya pribadi. Wah ternyata ilmu saya berguna nih. Wah ternyata ada banyak manusia di dunia ini tuh yang sepertinya mereka tuh butuh ilmu ini, tapi mereka tidak tahu mau dapatin ilmu ini dari mana. Itu. Jadi saya tergerak untuk, ayo Ben, bismillah, bismillah, kita dakwah. Niatnya karena Allah dulu. Itu. Bismillah. Alhamdulillah saya dipercaya oleh teman-teman semuanya untuk dapatin followers yang seperti itu. Nyangka, dibilang nyangka, enggak nyangka teman-teman. Saya ini orang biasa aja, saya ini banyak kurangnya juga. Saya bukan orang-orang yang bernasab daripada Nabi Muhammad SAW, nyambung bener-bener nggak ada teman-teman. Saya sama kayak teman-teman semuanya, pelajar ilmu, tolabul ilmi, mencari ilmu. Tapi saya punya niat untuk ya Allah, permudahlah saya untuk memberikan manfaat kepada orang banyak gitu, orang lain gitu. Itu alhamdulillah. Pokoknya kalau misalnya niat kita baik teman-teman, insya Allah Allah bakalan memberikan kemudahan bagi kita ya, insya Allah. Alhamdulillah saya bertahan untuk sampai saat ini untuk dakwah, walaupun tipis-tipis ya teman-teman ya, bikin 1-2 video karena udah apa namanya, udah ada ujian juga teman-teman ya. Saya diuji sama pekerjaan saya yang tidak mungkin saya untuk kayak dulu lagi bikin video aktif lagi, nggak kayak dulu lagi gitu. Tapi saya usahakan untuk bisa dakwah di TikTok ya teman-teman. Saya juga malu kalau misalnya saya kalau itu tuh dipanggil bisa TikTok, padahal enggak juga. Itu. Paham ya teh, sampai itu aja dulu ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang selanjutnya apa lagi tuh? Selanjutnya tadi tuh mana ya? Menyikapi hal ketika kita sudah beristiqomah, lalu kita futur dan tidak menjalankan beberapa ibadah, entah karena alasan sengaja atau tidak. Apa masih termasuk istiqomah atau istiqomah kita hancur? Apa masuk masih? Apa istiqomah kita hancur? Lalu kita futur dan tidak menjalankan beberapa ibadah, entah karena alasan sengaja. Oh, apa ini maksudnya? Kita alasan ibadah ya. Kalau sholat teman-teman, kalau kita sengaja itu jatuhnya kita kafir. Takut kafarul jihar. Ya. Jadi jangan sampai ya kita ninggalin ibadah sengaja gitu. Siapa lagi nih? Apa? Kita masuk istiqomah? Ya, enggak istiqomah, deng. Enggak istiqomah berarti itu. Istiqomah kita hancur, benar. Istiqomah kita hancur. Jadi untuk menjaga itu sendiri teman-teman, itu tadi sering-sering cajar, sering-sering datang ke Allah, minta pertolongan ke Allah. Iya karena abudu wa iya karena nasta'in, gitu ya. Minta tolong ke Allah. Ya Allah, saya butuh banget. Saya ini manusia rapuh, saya ini manusia yang dhaif, saya ini manusia yang lemah, rendah ke Allah. Bantulah saya ya Allah untuk jemput hidayahmu, untuk mendapatkan ridho-mu. Saya pengen banget untuk istiqomah ibadah, walaupun sebenarnya tidak akan pernah bisa mungkin ya. Nanti kita bakalan diuji teman-teman, istiqomah kita bakal hancur, terombang-ambing lagi, balik lagi ke dosa kita lagi, gimana kita naik turun, yang tadinya kita sholatnya
nggak bolong-bolong, kemudian bolong juga akhirnya. Kemudian nanti mungkin kita udah berusaha untuk sholat tepat waktu, tapi nanti bakal diuji sama pekerjaan kita, diuji sama bla 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 lainnya, problem dunia pasti bakal ada. Hanya kita datang ke Allah, itu Allah ampunkan saya. Karena istiqomah sebuah hal yang gak akan mudah untuk dilakukan manusia. Istiqomah itu susah banget. Itu teman-teman boleh sharing juga kepada orang-orang yang kita lihat tuh, orang-orang yang soleh atau namanya, kita sharing ke mereka gimana, pasti mereka bakal bilang juga, saya tuh sebenarnya gini loh. Termasuk kayak kalian juga, istiqomah itu susah ya, karena dia mereka juga manusia juga, bakal susah teman-teman istiqomah tuh. Apalagi istiqomahnya bukan perihal tentang ibadah aja, tentang berdakwah itu aja. Istiqomah membentuk badan, kesehatan, itu juga susah. Hari ini kita workout misalnya, atau mungkin kita olahraga, besok belum tentu kita bisa olahraga lagi. Itu karena jaga istiqomah itu susah. Itu mungkin teman-teman yang cewek nih biasanya diet itu nggak bakalan bisa istiqomah kayaknya kalau misalnya pokoknya ada usaha intinya untuk istiqomah, udah itu aja ya. Jaga niat karena Allah. Tuh. Kalau misalnya niatnya pengen diet tadi untuk sehat, jaga niat karena sehat, karena pengen sehat. Udah deh, alhamdulillah 5 pertanyaan. Nanti kalau silakan tanyanya mana, boleh admin, boleh ke saya, atau mau nomor telepon saya boleh, WA saya boleh. Mas, ada pertanyaan satu lagi boleh silakan. Oh, ini baru masuk kok. Assalamualaikum, izin bertanya, tips agar kita selalu semangat dalam hijrah. Tips agar kita bisa semangat untuk hijrah apa ya? Sebenarnya teman-teman, tipsnya itu adalah kita bisa memotivasi diri kita sendiri. Saya pengen hijrah ini tuh karena saya pengen memperbaiki diri kita sendiri gitu, bukan untuk orang lain, bukan untuk ibu saya, bukan maksudnya bakal berdampak aja sih pada, pokoknya intinya nggak buat orang lain, pokoknya untuk diri saya sendiri gitu. Dampaknya juga bakal ke orang-orang banyak juga ya. Misalnya kalau misalnya saya memperbaiki diri itu, sholat saya kejaga, nanti orang tua saya juga bakalan ini ya, ibu saya bakalan, wah anak saya ini luar biasa ternyata, gitu-gitu. Mereka juga bakal di hambanya gitu. Kemudian apalagi ya yang harus biar kita semangat ya, perbaiki bisa pokoknya intinya berpikiran positif, banyak berpikiran positif. Bahwasanya kalau saya hijrah nih bakal banyak datang kebaikan.